Dengan harga 24 jutaan, kira-kira pilih Vario 125 atau Scoopy? Menurut teman-teman, mana yang lebih baik dipilih antara Vario 125 dengan Scoopy-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Di video kali ini saya akan bandingkan antara Vario 125 dengan Scoopy yang harganya sama-sama 24 jutaan teman-teman. Untuk lebih detailnya, Vario 125 ini tipe yang paling rendah harga OTR di area kami di Ketangguhan Brebes, Jawa Tengah, atau teman-teman di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD 24.270.000 rupiah. Begitu juga untuk Scoopy-nya, ini merupakan tipe tertinggi dari Scoopy dengan harga 24.050.000 rupiah, sehingga sama-sama 24 juta namun ada selisih 200.000. Nah, kira-kira menurut teman-teman mending pilih Vario 125 atau pilih Scoopy-nya? Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai untuk melihat lebih detail beberapa perbedaan antara Vario 125 dengan Scoopy yang memiliki harga 24 jutaan. Nah, kita lihat dulu untuk Vario 125 ini. Untuk tipenya adalah tipe CBS, yaitu tipe paling rendah dari Vario 125, di mana dari sisi kontaknya ini masih menggunakan kontak biasa, belum menggunakan smart key atau keyless. Bahkan di sini belum mendapatkan remote untuk alarm serta belum mendapatkan untuk transfer back-nya, sehingga hanya mendapatkan 2 kontak saja seperti ini teman-teman. Kemudian dari sisi di bagian setangnya, secara kita bicara fiturnya, untuk tipe CBS ini belum dibekali dengan ISS seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk Scoopy-nya di sini sudah menggunakan smart key atau keyless. Tentu secara keamanannya ini jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak biasa yang seperti model di Vario 125. Kemudian di bagian stangnya ini sudah dibekali dengan fitur ISS atau idling stop system yang fungsinya untuk menghemat bahan bakar saat stop and go sih teman-teman. Nah, itu perbedaan secara fitur yang ada di Vario 125 dengan Scoopy-nya. Jadi memang Vario 125 ini terlihat fiturnya itu masih di bawah dari Scoopy-nya. Tapi kalau kita bicara cc-nya, ya ini yang sangat berbeda teman-teman. Vario 125 ini memiliki cc 125 dengan mesin SOHC berpendingin cairan atau radiator. Sehingga dengan mesin 125 cc ini ketika teman-teman masih suka buat tanjakan atau bepergian yang bawa-bawa barang, apalagi berboncengan, ini secara tenaganya atau powernya ini masih lebih unggul dibandingkan dengan Scoopy-nya yang dibekali dengan mesin 110 cc SOHC berpendingin udara. Yang saya rasakan untuk Scoopy itu sendiri saat kita berboncengan, khususnya saat nanjak, ini agak berat dibandingkan dengan Vario 125 yang memang terasa lebih loss powernya dibandingkan dengan Scoopy-nya. Jadi kalau bicara masalah tenaganya, ya tentunya Vario 125 ini lebih unggul dibandingkan dengan Scoopy. Nah, sekarang kalau kita bicara secara desainnya, ini memang beberapa orang memiliki pandangan atau sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya ya teman-teman. Jadi ada yang lebih suka desain daripada Vario 125, ada yang lebih suka desain daripada Scoopy-nya. Jadi kalau urusan desain itu ya bisa kita katakan sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa dipaksakan kalau kita bicara desain. Saya bisa mengatakan Scoopy lebih baik, tapi belum tentu sampean semua mengatakan Vario lebih baik daripada Scoopy atau sebaliknya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dari sisi bagian lampu-lampunya teman-teman. Nah, untuk Vario 125 ini semua lampu-lampunya di bagian lampu depan, baik di lampu sen, ada DRL sampai ke bagian headlamp, ini semuanya sudah menggunakan lampu LED. Dan keunggulan daripada lampu LED itu sendiri, nyalanya lebih terang dan lebih awet teman-teman dibandingkan dengan yang belum LED atau bohlam biasa. Nah, di sini untuk Scoopy ini belum full LED.
Dimana untuk lampu utamanya ini memang sudah menggunakan LED, bahkan di sini menggunakan LED proyektor yang nyalanya lebih terang daripada Vario 125 teman-teman. Tetapi secara lampu sennya ini masih menggunakan bohlam biasa seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, untuk di bagian lampu belakang, Scoopy juga belum dibekali dengan lampu LED, masih bohlam biasa semuanya di sini ya. Stop lampnya, sennya sampai ke lampu pencahayaan plat nomor ini masih bohlam biasa. Berbeda dengan Vario 125 yang sudah menggunakan full lampu LED teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi berkendaranya teman-teman. Kalau untuk berkendaranya enakan mana sih? Kalau yang saya rasakan, kalau untuk bicara kita berkendara santai, itu lebih enak menggunakan Scoopy-nya. Jadi kalau Scoopy itu dikendarai lebih rileks, kemudian posisi setang nggak terlalu nunduk, beda kayak Vario 125 teman-teman. Dia agak terlalu nunduk, jadi kalau dibawa agak santai kayaknya masih nyamanan di Scoopy-nya sih, seperti itu. Nah, tapi ketika kita bonceng, masih enak boncengan di Vario 125 dibanding kita bonceng di Scoopy-nya. Banyak yang mengatakan bonceng Scoopy itu rasanya agak melorot, apalagi pas ditanjakan. Dan memang betul, saya merasakan hal yang sama. Jadi Scoopy itu di bagian belakangnya secara ketika untuk bonceng itu kurang enak dibandingkan dengan Vario 125. Kalau bicara masalah empuknya sih ya 11-12 ya teman-teman. Kemudian kalau bicara masalah decknya nih, nah untuk Scoopy ini decknya justru menurut saya itu lebih luas ya dibandingkan dengan Vario 125. Ketika saya bawa-bawa barang yang agak banyak, ini masih muat banyak di Scoopy-nya teman-teman dibandingkan dengan Vario 125. Itu aqua gelas yang dus ya. Di Vario 125 ini agak sempit, tapi ketika saya bawa di Scoopy ini lebih longgar. Jadi untuk bawa-bawa barang sih di bagian decknya masih lebih legaan Scoopy-nya. Itu untuk di bagian decknya. Kemudian untuk di bagian bagasinya, kalau untuk bagasi memang Vario 125 lebih luas dibandingkan dengan Scoopy. Kalau untuk Scoopy-nya ini kapasitasnya 15 literan teman-teman. Dan ini ada bonus-bonus garnish sama karpet juga ya. Kalau untuk Scoopy, kalau Vario nggak dapat bonus-bonus garnish sama karpet, tapi dapatnya spion plus. Untuk kapasitas tangkinya di sini 4,2 liter. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan power outlet atau power charger versi USB untuk Scoopy. Nah, gitu juga untuk Vario 125 juga di sini sudah dilengkapi dengan power outlet atau power charger ya, sama versi USB juga. Jadi di sini sama ya, ada power outletnya. Kemudian secara bagasinya ini lebih gede, 18 liter. Nah, ini dapat spion yang menyala ya teman-teman. Kemudian tangki bahan bakar juga berkapasitas yang lebih besar. Nah, karena kapasitasnya secara mesinnya 125 dibandingkan dengan 110 cc, ini tentu secara konsumsi bahan bakar sangat berbeda. Dimana untuk Vario 125 ini untuk datanya dari AHM itu dapat menempuh 51 km per liter. Jadi pemakaian ini bukan pemakaian harian sih seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemakaian harian jarang banget lah sampai segitu. 40 km saja sudah hebat. Tetapi untuk Scoopy-nya ini diklaim sampai dengan 59 km per liter. Tapi untuk pemakaian harian ya 50 km per liter ini sudah oke banget. Apalagi pemakaiannya jarak dekat. Tapi kalau untuk pemakaiannya jarak jauh memang semakin tinggi untuk rata-rata 1 liternya teman-teman. Jadi secara konsumsi bahan bakarnya ya tentunya Scoopy ini lebih unggul, 1 liternya 59 km dibandingkan dengan Vario 125 untuk 1 liternya 50 km per liter. Nah, sekarang dari sisi bagian kaki-kakinya sama rodanya ini teman-teman. Nah, untuk Scoopy itu sendiri sudah dibekali dengan roda yang gambot. Ini kalau yang saya rasakan saat ada jalan yang lubang-lubang kecil-kecil, ini enak, terasa napak dibandingkan dengan ban yang kecil ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk suspensinya bagaimana? Untuk suspensi depan sih ya 11-12 lah, sama-sama teleskopik, cuma beda warna saja ya untuk di bagian tabungnya. Namun untuk Honda Scoopy ini kalipernya pakai Nissin, dia itu terasa lebih empuk dibandingkan dengan Vario 125 yang menggunakan Tokicho untuk kalipernya teman-teman. Nah, ini pakainya Tokicho dan model disknya dia model yang bergelombang. Jadi secara untuk pengereman ini akan lebih cepat melepas panas nih untuk Vario 125 dibandingkan dengan Scoopy-nya seperti ini. Nah, kalau untuk di bagian belakang untuk suspensi daripada Vario 125 ini saya rasa sangat kokoh sekali ya. Untuk boncengan yang lumayan berat saja ini masih mampu walaupun menggunakan
suspensi tunggal teman-teman. Jadi memang luar biasa untuk suspensi di Vario 125 ini mampu menahan beban yang lumayan berat. Dan untuk pengereman belakang sih sama ya, menggunakan pengereman tromol seperti ini tanpa engkolan atau selahan, walaupun ini masih kontak biasa tapi tanpa selahan. Dan untuk footstepnya ini menggunakan yang model biasa. Nah sekarang kita lihat untuk yang di Scoopy-nya. Untuk footstepnya di sini menggunakan yang model-model aluminium ya, sehingga tampilannya terkesan lebih mewah. Nah, untuk pengeremannya juga menggunakan pengereman tromol. Kemudian di CVT-nya juga tanpa selahan atau tanpa engkolan. Nah, di sini untuk suspensi daripada Scoopy yang saya rasakan untuk beban-beban berat itu terlalu lentur sih, kayak empuk banget teman-teman. Jadi kalau untuk kekuatan secara berat, untuk membawa berat itu lebih kuat di Vario 125 yang saya rasakan, karena saya punya Vario 125 sama Scoopy sehingga bisa membedakan antara suspensi belakang dari Scoopy dan Vario 125 itu sih untuk suspensi ya teman-teman. Jadi untuk secara pemakaian harian yang jaraknya pendek, kemudian nggak bawa-bawa barang yang makan beban, itu Scoopy enak banget teman-teman. Tapi kalau ketika kita untuk jarak jauh apalagi tanjakan kemudian bawa-bawa beban yang lumayan berat, ini masih lebih oke secara tenaganya Vario 125. Walaupun Scoopy juga masih mampu, tetapi lebih power ya, bicara tenaganya lebih enteng lah untuk Vario 125. Jadi kalau untuk harian Vario 125 bagaimana? Ya enggak masalah juga untuk Vario 125 dipakai buat harian teman-teman. Jadi kalau untuk Vario 125 dengan Scoopy, kalau untuk jarak jauhnya, ini juga saya merasakan menggunakan Scoopy itu untuk jarak jauh nggak terlalu capek sih yang saya rasakan. Untuk perjalanan 2 jam nggak merasakan capek, 2 jam bolak-balik berarti 4 jam. Beda ketika pakai Vario 125, saya menggunakan Vario 125 perjalanan 2 jam, untuk 1 kali saja sudah pengen istirahat. Nah nanti yang bolak-balik-baliknya nanti butuh istirahat dulu. Beda dengan Scoopy masih bisa untuk bolak-balik 2 jam tanpa perlu istirahat yang saya rasakan. Seperti itu teman-teman, antara Vario 125 dengan Scoopy dengan harga yang sama-sama 24 jutaan, di mana untuk Scoopy-nya tipe tertinggi, namun untuk Vario 125-nya ini tipe terendah dari Vario 125. Oke, itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.